Dan kita bisa melihat kalau Matius tuh mencatat ini untuk menunjukkan kalau Yesus itu adalah fulfillment dari profesi tersebut. Apa sih sebenarnya dari ayat ini yang kita bisa lihat, apa sih yang Tuhan tanggalkan gitu ketika dia tuh menjadi manusia? Karena penting sih menurut aku gitu kan. Kalau kita percaya itu dalam bahasa teologinya adalah the harmony of the gospel. Jadi mereka itu berharmonis dan mereka tidak bertentangan tapi melengkapi satu sama lain. Kalau account-account ini terlalu mirip, kemungkinan itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes tuh kong kali kong gitu. Iya. Dan itu tuh nggak membuktikan kenyataan yang sebenarnya. Jadi jangan sampai kita ambil satu sentence lalu kita langsung menuduh, wah salah nih gitu kan, wah ini ya nggak bener nih gitu kan. Tapi kita harus membaca seluruh konteksnya. Kalau bisa kita harus membaca seluruh bukunya. Betul. Jadi bukunya ini tuh maksudnya apa gitu. Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth di 30 menit belajar Alkitab. Masih sama nih, bakal ngebahas apa ini kita hari ini? Kita kan mau melewati timeline-nya New Testament ya. Nah, sebelum kita masuk ke ministry Tuhan Yesus, aku mau membahas dulu sebentar mengenai masa kecilnya Tuhan Yesus. Ini menarik ya, soalnya nggak gitu banyak ya. Nggak banyak tercatat di Alkitab. Nah, tapi melalui ini juga kita mau mengenal ya mengenai keharmonisan Injil dari sini. Nah, kita kan membahas ayat ini nih buat perjalanan kita dalam Perjanjian Baru. Roma 11 ayat 25 sampai 27. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau saja yang membuka hati dan pikiran kami, supaya kami Tuhan bisa mengenal Engkau dengan lebih lagi, bisa mengenal Engkau ketika Engkau berjalan di dunia ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebenarnya kan mengenai masa kecil Tuhan Yesus itu sangat sedikit ya, catatannya ya. Sebelum dia berumur 30 tahun, di mana pelayanannya Yesus itu dimulai saat dia berumur 30 tahun. Menurut kamu kenapa sih sangat sedikit catatannya? Kalau misalnya tidak tertulis di Alkitab, kemungkinan ya mungkin nggak mau fokus ke sana kali ya. Iya, gitu. menurut Atau aku juga. gitu. Ya, menurut aku juga pencatat tidak mau fokus ke sana. Soalnya kalau mau mencatat semuanya mungkin tidak akan cukup ya. Dan juga menurut aku juga karena mereka ini sebenarnya mau menunjukkan kalau Yesus itu tuh benar-benar fulfill, menggenapi hukum Taurat dan para nabi. Makanya lebih banyak catatan-catatan mengenai ketika Yesus pelayanan dan kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Karena hal-hal tersebut adalah sesuatu yang penting yang dinubuatkan oleh para nabi juga gitu. Tapi kita mau melihat saja sedikit mengenai masa kecilnya Tuhan Yesus nih. Yang pertama kita lihat di Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Nah, jadi ini kan kemarin kita bahas sedikit ya mengenai kelahiran Tuhan Yesus kan. Ya. Dan Herodes juga kan diberitahu oleh orang Majus mengenai kelahiran seorang Mesias melalui bintang tersebut kan, kalau kamu ingat. Nah, di sini kita mengetahui kalau waktu masa kecilnya Tuhan Yesus itu mungkin waktu bayi atau ini kan kemarin kita bahas mungkin kurang dari 2 tahun ya, mungkin 1 tahun gitu, mereka ternyata pergi ke Mesir. Saudara-saudara, kita bisa melihat Matius mencatat kalau Yesus waktu kecil itu pergi ke Mesir. Nah, 14-15 dikatakan gimana? Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, kalau kamu masih ingat sedikit, kita pernah membahas ini ya, mengenai dari Mesir kupanggil anakku ini seperti tipologi. Iya. Tipologi, kalau kita lihat dari Hosea, kalau teman-teman ingat yang mengikuti kita di Perjanjian Lama, anakku ini tuh sebenarnya untuk Israel. Tapi Israel ini tuh bayangan kalau Mesias sendiri itu tuh sendiri akan keluar dari Mesir juga. Jadi ini tuh sebuah tipologi yang menyatakan kalau Mesias juga akan keluar dari Mesir.
Dan kita bisa melihat kalau Matius tuh mencatat ini untuk menunjukkan kalau Yesus itu adalah fulfillment dari profesi tersebut. Oh, oke. Nah, kalau kita lihat Herodes ini juga ada di sejarah. Dia itu meninggal sekitar tahun 4 atau tahun 1 sebelum Masehi. Jadi kita bisa mengenal kalau Tuhan Yesus itu tuh sangat sebentar lah di Mesir. Mungkin kurang lebih 1 tahun ya. Nah, karena itu juga hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang Majus tersebut, apa coba? Apa aja hadiah-hadiahnya? Emas, mur, frankincense apa ya? Ya itulah frankincense ya. Nah, itu tuh barang-barang mahal. Kemenyan ya. Dan itu barang-barang mahal yang bisa dipakai mereka ketika mereka berada di Mesir. Soalnya kan tidak mudah kan, perjalanan ke sana kan sangat jauh. Dan juga biaya hidup mereka di Mesir juga bisa di-cover gitu dengan hadiah-hadiah dari orang Majus tersebut. Kita bisa mengenal juga kalau Tuhan itu provide ya, dia mencukupkan segala kebutuhan kita gitu. Nah, Herodes meninggal pada tahun 4 atau tahun 1 sebelum Masehi, dan itu bisa dicek dengan sejarah yang tidak ada di Alkitab. Dan kita bisa mengetahui kalau Tuhan Yesus itu lahir itu sekitar tahun segitu juga gitu. Lalu kita lihat juga ada cerita kalau Yesus ini disunatkan di Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, di sini Lukas mencatat kalau ketika Yesus berumur 8 hari, mereka jadi pergi dari mana ayo? Tuhan Yesus lahir di mana? Bethlehem. Jadi mereka dari Bethlehem ke Yerusalem supaya Yesus disunatkan. Nah, ini tuh jaraknya dekat ya. Kita kan pernah ke Israel juga. Dari Bethlehem ke Yerusalem itu sangat dekat gitu. Dibandingkan dari Nazaret ke Yerusalem atau ke Bethlehem. Nah, di sini kita tahu kalau waktu Yesus 8 hari, ia itu disunatkan dan dibawa ke Yerusalem. Lalu dijelaskan lagi 23-24. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, di sini sebenarnya kita kalau melihat ini tuh ada hukumnya untuk orang-orang Yahudi. Ada di Imamat 12 ayat 1 sampai 8. Kalau seorang wanita itu melahirkan selama 7 hari, mereka itu tidak bersih gitu. Dan pada hari ke-8 anaknya harus disunatkan dan mereka harus memberikan persembahan korban bakaran untuk menyucikan diri mereka gitu. Nah, di sini juga kita bisa melihat kalau Yusuf dan Maria itu sebenarnya nggak punya banyak uang ya. Karena mereka tidak mempersembahkan domba. Tapi burung merpati dan tekukur. Soalnya kalau misalnya teman-teman bisa baca di Imamat, kalau orang itu tidak memiliki uang untuk membeli domba, mereka bisa mempersembahkan burung gitu. Jadi kita bisa melihat kalau di sini kemungkinan besar mereka belum bertemu tuh dengan orang-orang Majus. Jadi dari Bethlehem ke Yerusalem disunatkan, masih nggak ada nggak ada uang. Jadi nggak ada uang, jadi mereka mempersembahkan cuma 2 ekor burung gitu. Nah, kemungkinan besar mereka mungkin kembali ke Nazaret atau ke Bethlehem, baru ketemu dengan orang Majus. Baru ketemu orang Majus, baru ke Mesir. Baru gitu. Ke Mesir. Nah, di sini juga makanya aku mau memperlihatkan sesuatu ya, karena banyak orang akan bilang, oh lihat tuh Injil yang dituliskan Matius dan Lukas itu kontradiksi dengan satu sama lain. Soalnya di Lukas 2 ayat 39 dikatakan apa yo? Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Jadi di sini Lukas mencatatkan setelah Yesus disunat dan setelah memberikan semua korban itu, mereka kembalinya ke Nazaret di Galilea. Wah, tapi Matius menuliskan ke Mesir gitu. Nah, orang-orang yang terlalu suka dengan polemik menunjukkan Alkitab tidak benar, Alkitab itu banyak kontradiksi ini itu. Nah, mereka suka nih menunjukkan hal-hal seperti ini. Kalau Lukas dan Matius itu berkontradiksi gitu. Padahal sebenarnya mereka memberikan perspektif yang berbeda. Nah, kalau menurut aku nih, kalau melihat timeline-nya, kemungkinan besar adalah ketika itu Yusuf dan Maria dari Nazaret jalan ke Bethlehem, di mana Tuhan Yesus lahir. Dan bintang itu muncul. Lalu pada saat Yesus berumur 8 hari,
mereka ke Yerusalem untuk disunat dan melakukan semua hukum yang diperintahkan Tuhan. Setelah itu, apakah mereka kembali ke Nazaret atau ke Bethlehem, kita tidak tahu ya. Tapi kebanyakan scholars believe kalau mereka tuh kembalinya ke Bethlehem, di mana orang-orang Majus datang ke Bethlehem. Atau mungkin ke Nazaret, kita tidak tahu. Gitu. Nah, setelah orang Majus datang, baru mereka pergi ke Mesir. Nah, setelah Herodes mati, baru mereka kembali ke Nazaret. Oh, oke. Ya, jadi waktu orang Majus itu datang, Yesus sudah nggak di palungan tuh? Iya, makanya kan kemarin aku udah bilang. Iya, jadi sebenarnya kita harus melihat ini dengan dengan seksama dan juga dengan ini kan seperti pieces of puzzle ya, kalau kita melihat Matius dan Lukas. Dan mereka itu melihat dari pandangan yang berbeda. Dan mereka menuliskan menurut konteks yang berbeda juga. Jadi kita tidak boleh tiba-tiba kita melihat, kayak begini, kontradiksi nih, nggak benar nih, gitu kan. Dan kita dengan sangat cepatnya menyimpulkan kalau Alkitab itu salah. Padahal sebenarnya mereka memberikan pandangan yang berbeda. Dan menurut mereka apa yang penting itulah yang mereka catatkan, gitu kan. Jadi kalau kita melihat dari dua kitab ini, kita bisa menyimpulkan gitu kalau inilah perjalanan ketika Yesus itu waktu masih bayi. Oke? Kamu masih oke di situ? Oke. Nangkep? Nangkep. Nah, kita lihat ketika Yesus berumur 12 tahun. Ini adalah satu-satunya cerita yang ada ketika Yesus masih kecil, ketika dia berumur 12 tahun. Lukas 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu memiliki kebiasaan ya untuk setiap hari Raya Paskah atau Passover, di mana mereka memperingati ketika bangsa Israel di Mesir. Dan pada saat itulah yang ke-10 itu bangsa Israel menaruh darah domba ya di depan pintunya, dan mereka tidak dibunuh oleh malaikat maut gitu kan. Dan mereka merayakan itu setiap tahun dengan pergi ke Yerusalem. Ya, jadi di sini kita bisa melihat pada umur 12 tahun juga Yesus pergi ke Yerusalem, dan tiba-tiba Yusuf dan Maria kayak, "Wih, mana anak kita?" Nggak perhatian ya. Mana anak kita gitu kan. Terus dikatakan, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ketika Yesus berumur 12 tahun, dia sudah memiliki hikmat pengertian ya akan firman Tuhan. Jadi kita bisa melihat kalau dia sudah penuh dengan hikmat sehingga bisa berceramah bersama dengan para pendeta-pendeta, pastor-pastor gitu kan di bait Allah. Ya, ini satu-satunya cerita yang kita ketahui. Karena tidak ada cerita lain di Alkitab mengenai masa kecilnya Tuhan Yesus. Tapi melalui Lukas juga kita bisa melihat kalau Tuhan Yesus itu tuh Passover Lamb ya. Karena dia tuh walaupun dia masih kecil, umur 8 hari dia sudah disunat sesuai dengan hukum Taurat. Nah, makanya kalau ada teman-teman yang merasa sangat proud dengan disunat, kalau kalian tidak disunat pada saat umur kalian 8 hari, kalian itu tidak melakukan hukum Taurat. Kalau ibu kalian tidak memberikan korban bakaran, domba atau 2 burung, itu kalian tidak melaksanakan hukum Taurat. Karena itu tidak ada orang yang bisa dibenarkan melalui hukum Taurat karena tidak ada yang melakukan hal-hal tersebut. Tapi Yesus melakukan hal tersebut. Nah, makanya menurut aku Maria juga terpilih itu karena dia sangat ini ya. Iya, dia mau melakukan hukum Taurat tersebut gitu. Walaupun dia masih sangat muda. Jadi Yesus itu bisa menjadi korban dosa untuk kita. Dan dia tuh unblemished gitu. The unblemished Lamb of God. Tidak bernoda. Tidak bernoda. Bercacat celah ya. Iya, jadi dia dari kecil saja ibunya sudah memastikan kalau dia tuh menggenapi semua hukum Taurat. Luar biasa itu. Jadi ini bukan karena kuat dan gagah Yesus saja,
Tapi mamanya juga ada ambil Ada andil. peran ya. Iya. Ya, Kamu mau apa? Aku mau tanya sedikit sih, kalau boleh balik sedikit ke ayat sebelumnya ya gitu. Nah, ini membuat aku tuh bertanya-tanya sih. Nah, Yesus ini kan juga 100% Tuhan, tapi juga 100% manusia gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat jelas masa kecilnya Yesus, ada bagian-bagian dari ketuhanannya yang dia tuh tanggalkan gitu kan. Yeah. Makanya dia masih harus duduk dan mungkin dia belajar Taurat ulang gitu. Nah, menurut kamu apa sih sebenarnya dari ayat ini yang kita bisa lihat, apa sih yang Tuhan tanggalkan gitu ketika dia tuh menjadi manusia? Karena penting sih menurut aku gitu kan. Ya, ketika waktu dia masih bayi saja dia kan harus bergantung ya kepada orang tuanya ya. Dia disunat saja kan dia bergantung kepada Maria untuk bisa melakukan hukum Taurat tersebut. Iya. Tapi di sini juga kita bisa melihat keilahiannya gitu. Dia umur 12 tahun dia sudah mengenal dan memiliki penuh hikmat ya dengan hukum-hukum Taurat. Nah, kita nggak tahu karena tidak dicatat di Alkitab kapan dia memiliki hikmat tersebut. Iya. Apakah ketika dia memiliki conscience itu dia langsung memiliki semua hikmat tersebut atau wisdom tersebut, kita nggak tahu. Iya. Nah, itu menurut aku sih di situ. Kalau kamu ada tambahan? Enggak sih, aku cuma mau nanya kamu aja. Penasaran aja sih, kayak Tuhan dari kecil apakah dia belajar Taurat juga sama seperti manusia, ataukah dia langsung tuh dapat turun hikmat dari Tuhan tanpa perlu belajar gitu loh. Ya, mungkin dua-duanya ya. Soalnya kalau di dalam kebudayaan Yahudi itu mereka diajarkan hukum Taurat tuh dari kecil banget gitu. Ya. Ketika mereka bisa berbicara atau membaca, mereka tuh harus sudah bisa membaca dan mengingat loh. 5 hukum itu, 5 kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan ulangan. Nah, itu mereka tuh harus menghafal. Ya. Jadi memang kebudayaan orang Yahudi itu sangat luar biasa ya dalam mengingat dan melaksanakan hukum Taurat gitu. Tapi mereka menjadi sebuah keagamawian gitu daripada dengan hubungan dengan Sang Pencipta ya. Nah, di sini aku mau juga mention kalau kita tidak memiliki banyak catatan-catatan mengenai masa kecil Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus melakukan mujizat ketika dia masih kecil atau sebelum dia berumur 30 tahun? Kayaknya enggak, karena dibilang di Kana itu kan mukjizat pertama ya. Iya, makanya menurut aku juga enggak gitu ya. Tapi ada orang-orang mungkin yang berspekulasi. Aku nggak tahu recordnya dari mana kalau dia membuat burung gitu ya dari tanah liat. Kan itu kan seperti apa ya? Spekulasi dan mungkin agak ada hayalan-hayalan dikit ya. Soalnya menurut aku Tuhan Yesus itu tidak akan melakukan sesuatu tanpa tujuan. Semua mujizat-mujizat yang dia lakukan itu ada tujuannya gitu. Jadi seharusnya mujizat itu tuh dia lakukan ya setelah dia memulai pelayanannya, menurut aku. Nah, makanya ini sangat berbahaya kalau kita membuat spekulasi-spekulasi tersebut yang tidak ada di Alkitab. Dan berkontradiksi juga dengan yang catatan yang ditulis di Injil lah ya. Karena dibilang di Kana itu kan sebenarnya pertama gitu ya. Iya. Ada lagi kamu? Udah. Nah, di sini aku mau mention sedikit aja ya buat teman-teman karena ini tuh sebuah polemik yang sangat suka disebut-sebutkan ya tentang kontradiksi dari 4 Injil. Kan kita ada 4 Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menceritakan Tuhan Yesus dari perspektif yang berbeda-beda. Nah, nanti kita akan membahas lebih banyak, tapi di sini aku mau membahas sedikit aja. Apakah mereka ini bercerita itu kontradiksi atau sebuah keharmonisan? Ya. Karena kalau kita percaya itu dalam bahasa teologinya adalah the harmony of the gospel. Jadi mereka itu berharmonis dan mereka tidak bertentangan tapi melengkapi satu sama lain. Ya. Mereka melihat dari perspektif yang berbeda. Ya. Nah, makanya dia bilang, cerita Yesus bertentangan. Seperti yang tadi kita lihat kan yang dari simple, waktu Yesus masih kecil, apakah dia dibawa ke Mesir? Matius mencatatkan dibawa ke Mesir. Tapi Lukas mencatatkan setelah dia disunat mereka kembali ke Nazaret. Padahal kan sebenarnya kalau kita mau investigate lebih gitu ya, atau kita berpikir dan menaruh puzzle-nya dengan benar, kita kan bisa menyimpulkan kalau dua-duanya itu benar. Ya, betul. Cuma Matius melihat dari perspektif yang berbeda dan Lukas melihat dari perspektif yang berbeda. Betul sekali. Jadi cerita mereka itu sebenarnya melengkapi satu sama lain. Dan aku ingat juga baca buku Case Christianity ya, kalau teman-teman tahu gitu, dibilang kalau sebenarnya dia ini seorang seorang ateis. Ahli kejahatan ya, kejahatan yang ateis gitu, dan dia pelajari nih Alkitab gitu, dan dia bilang kalau account ini terlalu mirip, kemungkinan itu
Matius, Markus, Lukas, Yohanes tuh kong kali kong gitu. Iya. Dan itu tuh nggak membuktikan kenyataan yang sebenarnya. Dan faktanya bahwa mereka itu ada sedikit point of view yang berbeda, itu membuktikan bahwa sebenarnya ini adalah account saksi mata yang asli. Gitu. Iya, karena kalau kita melihat sesuatu, kan kamu punya pandangan yang berbeda. Kamu lihat ke depan ini, kamu cuma lihat mic gitu kan. Yeah. Tapi aku bisa melihat ada mereknya di sebelah ini, Shure gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya sesuatu yang harus kita ketahui juga. Pandangan orang itu berbeda masing-masing, walaupun mereka melihat kenyataan atau fakta yang sesuatu sama, yang sama gitu. Betul, nah setuju. Di sini aku mau lihat aja sedikit karena mengenai masa kecil atau kelahiran Tuhan Yesus itu hanya ada di Matius dan di Lukas ya. Nah, Matius itu sebenarnya melihat dari pandangan Yusuf. Kalau kita melihat dari Matius, silsilah yang dipakai juga itu adalah dari Yusuf. Yusuf itu adalah dari keturunan Daud dari Salomo. Salomo, makanya Yusuf itu royal lineage dari Daud. Karena dia dari Salomo. Dan ini menceritakan perlindungan Tuhan. Jadi perspektifnya itu tentang perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan dan provision dia. Karena kita bisa melihat malaikat ngasih tahu supaya lari ke sana. Malaikat ngasih tahu supaya lari ke sana. Ketika mereka mau ke Mesir, orang Majus memberikan hadiah-hadiah tersebut. Emas, kemenyan dan myrrh. Siapakah nama orang-orang Majus tersebut? Nggak tahu. Nah, cowok biasanya seperti itu, saudara-saudara. Cowok biasanya seperti gitu, itu. Iya, yang mereka ingat, Tuhan melindungi kita dan Dia provide kita pada saat seperti itu. Nah, Lukas itu pandangan Maria. Silsilah yang dipakai juga itu dari Nathan. Nathan ini anak Daud juga, tapi bukan di royal lineage ya. Nah, sampai ke Maria gitu. Dan ini tuh lebih menceritakan dari hati ke hati, memang tipikal seorang wanita ya kalau menceritakan. Dan juga ada relationship-nya gitu. Ada Simeon. Ada perasaannya juga ya gitu. Jadi ketika dia mengandung ada Simeon gitu kan. Ketika Yesus masih kecil mereka bertemu dengan Simeon. Ketika mengandung ada Zakarias sama Elizabeth. Orang tuanya Yohanes Pembaptis. Terus ada Anna, the prophetess. Itu ditulis nama-namanya tuh. Biasanya wanita lebih menghargai sebuah relationship ya. Dan juga kita bisa melihat Lukas juga memperlihatkan kalau sebuah sesuatu yang penting untuk mengikuti hukum Taurat. Nah, menurut aku Maria juga melihat itu gitu kayak pentingnya mengikuti hukum Taurat tersebut. Dan ada perasaan-perasaan Maria. Aku juga ingat ditulis di kitab Lukas ya kayaknya. Jadi Maria bilang dia menyimpan hal itu di hatinya pas Yesus di Bait Allah gitu kan. Dan ketika Yesus mereka kehilangan Yesus, seorang ibu ya biasanya itu sangat penting. Aduh, gila gue merasa bersalah banget kehilangan anak. Nah, itu makanya kita harus melihat itu saudara-saudara ketika kita membaca tulisan-tulisan ya. Jadi jangan sampai kita ambil satu sentence lalu kita langsung menuduh, wah salah nih gitu kan, wah ini ya nggak bener nih gitu kan. Tapi kita harus membaca seluruh konteksnya. Kalau bisa kita harus membaca seluruh bukunya. Betul. Jadi bukunya ini tuh maksudnya apa gitu. Dari Matius tuh menulis ini tuh kenapa gitu. Mau menunjukkan apa mengenai Yesus. Tujuannya apa. Tujuannya gitu apa. Jangan sampai kita cuma ambil satu statement Matius langsung bilang Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Ada teman-teman yang komen di YouTube kita menghargai gitu ya pandangan orang-orang lain. Tapi sebenarnya kekristenan ini sudah melewati banyak tes ya dalam kebenarannya gitu. Jadi kita harus melihat buku-buku ini tuh jangan dari cuma satu statement aja. Dari satu ayat dicopot-copot gitu. Ini juga buat teman-teman kita yang Kristen, jangan sampai kita membuat sesuatu dari cuma satu statement. Kita harus membaca seluruh bukunya. Konteksnya. Kita nggak boleh males ya dalam membaca firman, dalam mengetahui konteks yang ada. Gitu. Jangan lupa juga ditelusuri Matius Lukas ini ditulisnya untuk apa dan untuk siapa audiensnya gitu ya. Itu sangat penting ya. Nanti di depan kita akan melihat juga mengenai 4 Injil ini kapan mereka ditulis dan untuk apa mereka ditulis. Karena yang kayak kamu bilang ini ya, silsilah itu kan juga berbeda Matius Lukas ini kan. Nama-namanya beda gitu. Jadi ini sering banget langsung di-attack. Padahal sebenarnya itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting untuk iman kekristenan kita. Dan sangat harmonis seperti yang kamu bilang. Dua-duanya Maria dan Yusuf itu bisa dari lineage-nya Daud. Itu sangat luar biasa kalau menurut aku. What's the chance gitu ya? Apa probabilitasnya gitu ya kalau Tuhan itu bukan Mesias gitu loh. Ada lagi yang mau tambahin?
aja? Nah, ini aja dari aku untuk masa kecil Tuhan Yesus. Nah, nanti nextnya akan sangat seru nih, soalnya kita akan mengenal tentang pelayanan Tuhan Yesus ketika dia berumur 30 tahun. Nah, kalau kamu lihat di chart ini, nanti kita akan lebih dalam lagi. Kita bisa melihat kalau 3 tahun itu sebenarnya dia lebih banyak di Galilea. Nah, kalau kemarin teman-teman lihat mapnya, Galilea itu kan 150 km di utara. Nah, di situ lebih banyak pelayanan-pelayanan, mujizat-mujizat, dia berjalan di atas air, dia ikan-ikan nangkap ikan Petrus, banyak. iya Petrus gitu. Murid-muridnya juga dipanggil di Galilea gitu kan. Nanti di situ kita akan belajar, dan juga nanti kita belajar ketika dia menunjukkan dirinya sebagai Mesias di Yerusalem, dia akhirnya disalib, dan juga kita akan melihat kebangkitannya. Nah, 3,5 tahun ini adalah kebanyakan ya yang dicatat di 4 Injil tersebut. Jadi masa kecilnya itu sangat sedikit sekali, bahkan kita bisa membahas itu dalam 20 menit. Tapi perjalanan pelayanan Tuhan Yesus ini akan sangat panjang. Aku berharap sih kita bisa point out yang penting-penting dulu aja gitu. Jadi supaya teman-teman juga bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi dan bisa mengerti 4 Injil yang mencatat tentang kehidupan dan pelayanan dan kematian dan kebangkitan Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Seru banget. Kamu ada tambahan? Udah, itu aja. Mantap. Ya, hopefully ini memberkati teman-teman semua. God bless you.